Pernahkah Anda mendengar sindiran ini? Khotbah Jumat itu wajib didengar, tapi ternyata tidak penting dicatat. Bukankah itu janggal? Sesuatu yang wajib kok justru dibiarkan menguap begitu saja. Kalimat seperti ini memang terdengar manis, tapi sejatinya ia adalah syubhat yang berbahaya. Ia menusuk hati orang yang belum mengerti, seakan-akan ada yang ganjil dalam sejarah Islam. Padahal, kalau kita kaji lebih dalam, sama sekali tidak ada yang janggal. Justru logika inilah yang keliru. Kenapa? Karena sejak awal, khotbah Jumat tidak pernah diposisikan sebagai wahyu yang wajib dijaga lafadznya. Yang wajib dijaga lafadznya hanyalah Al-Quran. Sedangkan khotbah Jumat hanyalah media dakwah mingguan, tempat Nabi memberikan nasihat, peringatan, dan dorongan kepada para sahabat. Maka menjadi keliru besar kalau orang menyamakan khutbah dengan Al-Quran, sama kelirunya dengan menyamakan khutbah dengan hadis-hadis hukum yang memang harus diriwayatkan secara ketat. Khutbah berbeda. Ia bukan kitab undang-undang, tapi pengingat pekanan. Inilah pintu masuk syubhat. Mereka memelintir fakta, lalu menyebarkan pertanyaan retoris yang seolah ilmiah, padahal tidak paham fungsi khutbah. Dan sayangnya, sebagian umat mudah terbawa arus, karena sindiran seperti ini terasa tajam dan menggugah. Dan agar tidak salah paham dan lebih jelas, dalam video ini kita akan membahasnya secara bertahap, bagian demi bagian. Bagian pertama, bedakan fungsi Al-Quran, hadis, dan khutbah. Kedua, fakta khutbah Nabi tidak hilang. Ketiga, menjawab syubhat satu persatu. Keempat, menjawab sindiran tajam. Kelima, hikmah dibalik tidak dibakukannya khutbah. Keenam, sekilas ilmu hadis. Dan ketujuh, kesimpulan. Kita mulai dari bagian 1. Bedakan fungsi Al-Quran, hadis, dan khutbah. Disinilah kuncinya. Agar tidak mudah diprovokasi, kita harus paham dulu. Dalam Islam ada 3 hal yang berbeda. Al-Quran, hadis, dan khutbah. Al-Quran adalah wahyu Allah yang lafaz dan maknanya wajib dijaga. Ia diturunkan melalui Jibril kepada Nabi, dan para sahabat menyalinnya, menghafalnya, dan menyebarkannya hingga mutawatir. Allah sendiri yang menjamin penjagaannya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Az-Zikir atau Al-Quran. Dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Karena itu, tidak ada satu huruf pun yang hilang. Hadis adalah penjelasan Nabi terhadap syariat. Hadis bisa berupa ucapan, perbuatan, maupun persetujuan beliau. Karena fungsinya menjelaskan hukum, para sahabat sangat hati-hati dalam meriwayatkannya. Mereka menjaga dengan sanad, dari guru ke murid, hingga ulama besar menyusunnya dalam kitab-kitab sahih, seperti Bukhari dan Muslim. Itulah mengapa hadis tetap terjaga, meskipun sebagian disampaikan hanya lewat 1 atau 2 orang sahabat. Adapun khutbah Jumat, ia bukan wahyu, ia bukan pula sumber hukum mandiri. Khutbah hanyalah media dakwah mingguan untuk mengingatkan jamaah tentang takwa, sabar, syukur, jihad, dan larangan maksiat. Substansinya ada di hadis-hadis yang sahih, tetapi teksnya tidak diwajibkan untuk dicatat utuh. Karena itu, khutbah tidak pernah dibakukan seperti mushaf, dan tidak dijadikan kitab hukum. Kalau kita salah menempatkan fungsi ini, maka syubhat mudah masuk. Orang akan mengira khutbah harus setara dengan Al-Quran, padahal sejak awal, kedudukannya berbeda. Al-Quran wajib dijaga lafadznya, hadis dijaga sanadnya, sedangkan khutbah cukup ditegakkan rukunnya. Pujian kepada Allah, salawat, wasiat takwa, bacaan ayat, dan doa. Jadi jelas, tidak ada yang janggal, yang berbeda fungsi. Harus ditempatkan sesuai fungsinya. Bagian kedua, faktanya khutbah Nabi tidak hilang. Orang yang suka menyebarkan syubhat sering berkata, kalau khutbah Nabi benar-benar penting, kenapa tidak ada satupun yang tercatat lengkap? Bukankah itu janggal? Pernyataan ini tidak benar. Faktanya, khutbah Nabi tidak hilang. Mari kita lihat buktinya. Ada khutbah yang tercatat panjang dan detail, seperti khutbah Haji Wada yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Isinya mencakup wasiat agung Nabi tentang darah dan harta kaum muslimin, pelarangan riba, hak-hak perempuan, dan penegasan bahwa beliau telah menyampaikan risalah. Khutbah ini sangat panjang dan sampai kepada kita secara lengkap. Selain itu, ada khutbah Idul Fitri dan Idul Adha, di mana Nabi selalu memulai dengan takbir, memberikan nasihat tentang zakat fitrah, dan perintah berkurban. Ada pula khutbah saat terjadi gerhana, di mana beliau memperingatkan tentang dahsyatnya hari kiamat, dan memerintahkan umat untuk segera syalat,
berdoa, dan beristighfar. Apakah ini tanda khutbah beliau hilang? Sama sekali tidak. Justru yang kita lihat adalah inti-inti khutbah itu masih terjaga, meskipun tidak ada kumpulan teks pekanan yang dibakukan. Mengapa tidak ada teks lengkap setiap pekan? Karena isi khutbah itu sifatnya berulang. Takwa, sabar, syukur, larangan maksiat, dorongan berjihad. Itu inti nasihat yang memang selalu diingatkan. Para sahabat tidak menyalinnya setiap pekan, karena mereka sudah menghafal substansinya. Yang mereka riwayatkan adalah momen-momen penting atau nasihat besar yang berbeda dari biasanya. Dengan demikian, klaim khutbah Nabi hilang adalah dusta. Yang benar, substansi khutbah terjaga, hanya saja tidak semua khutbah ditulis kata demi kata. Sebagian orang juga mengangkat ayat dalam Al-Quran, dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan engkau yaitu Nabi, sedang berdiri berkhutbah. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan riwayat sahih disebutkan, saat itu datang kafilah dagang dari Syam di tengah khutbah Jumat. Sebagian besar jamaah bubar, hingga tersisa hanya 12 orang sahabat yang tetap mendengarkan khutbah Nabi. Apakah ini bukti bahwa setiap Jumat Nabi hanya dihadiri 12 orang? Tidak. Itu hanya kejadian khusus sekali waktu, sebagai teguran dari Allah agar umat Islam tidak meninggalkan khutbah demi urusan dunia. Faktanya, jumlah sahabat di Madinah saat itu ratusan. Bahkan pada Perang Badar, di tahun 2 Hijriah saja, sudah ada lebih dari 300 orang. Jadi tidak mungkin setiap Jumat hanya ada 12 jamaah. Yang benar, itu hanya kejadian sekali. Dan setelah turun ayat ini, kaum muslimin tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Jadi, justru ayat ini menunjukkan pentingnya khutbah, bukan kelemahan Islam. Karena dari peristiwa itu, umat diajarkan untuk mendahulukan khutbah daripada urusan dunia. Bagian yang ketiga, menjawab syubhat satu persatu. Mari sekarang kita bongkar syubhat yang sering dilontarkan seputar khutbah Nabi. Syubhat pertama, kalau khutbah dilakukan setiap pekan, mestinya mutawatir dan tercatat lengkap. Ini salah paham. Mutawatir bukan soal rutinitas, tapi soal banyaknya jalur periwayatan yang independen. Walau khutbah diulang setiap pekan, para sahabat tidak diarahkan untuk menyalinnya kata per kata. Mereka fokus pada intinya, bukan teks bakunya. Yang mutawatir adalah kewajiban khutbah Jumat, bukan teks khutbahnya. Syubhat kedua, hadis kecil saja tercatat, tapi khutbah kok hilang. Justru karena hadis berisi hukum syariat, maka dicatat dan diriwayatkan ketat. Adapun khutbah Jumat sifatnya pengulangan tema nasihat, takwa, amar ma'ruf, larangan maksiat, peringatan kiamat. Karena sifatnya sama dari pekan ke pekan, sahabat tidak merasa perlu menyalinnya semua. Namun, inti khutbah sudah ada di hadis sahih yang kita miliki. Syubhat ketiga, khutbah sengaja dibiarkan menguap agar jejaknya tidak terbaca. Ini tuduhan konspirasi yang menjelekkan sahabat. Padahal sahabat justru generasi yang paling takut berdusta atas nama Nabi. Mereka rela berkorban demi menjaga Al-Quran dan Sunnah. Kalau khutbah wajib dibakukan, tentu mereka akan menuliskannya sebagaimana mereka menuliskan Al-Quran. Fakta bahwa mereka tidak melakukannya justru membuktikan memang tidak diwajibkan. Syubhat keempat ini janggal. Kenapa umat tidak curiga? Tidak ada yang janggal. Umat Islam sejak dahulu paham bahwa fungsi khutbah bukanlah wahyu. Yang wajib mutawatir adalah Al-Quran, yang dijaga dengan sanad adalah hadis. Khutbah cukup memenuhi rukunnya. Pujian kepada Allah, salawat, wasiat takwa, bacaan ayat, dan doa. Maka tidak ada alasan untuk curiga. Syubhat kelima, bisa jadi khutbah Nabi sengaja disembunyikan karena isinya tidak sesuai dengan kepentingan penguasa kala itu. Tuduhan ini sebenarnya bukan baru. Narasi seperti ini sering dipakai orientalis untuk menanamkan keraguan. Tapi kalau kita teliti, logika ini runtuh. Pertama, siapa penguasa di masa Nabi? Beliau sendiri. Tidak ada kepentingan politik lain yang bisa menghalangi khutbah beliau untuk tersebar. Justru khutbah beliau disampaikan terbuka di depan para sahabat, bukan secara rahasia. Kedua, setelah Nabi wafat, sahabat yang mendengar khutbah itu tersebar di seluruh jazirah Arab. Mustahil semua bersekongkol menyembunyikan khutbah hanya karena alasan politik. Ingat, sahabat itu ribuan jumlahnya, dan mereka tersebar di berbagai daerah. Kalau ada usaha menyembunyikan, tentu akan ada sahabat lain yang meriwayatkan jalur berbeda. Inilah keunikan Islam.
Sistem sanad memungkinkan silang koreksi antar jalur. Ketiga, ilmu hadis membuktikan tidak ada rekayasa politik. Ribuan hadis diriwayatkan dari jalur sahabat yang berbeda-beda, dan ulama hadis kemudian meneliti sanad, membandingkan riwayat, lalu menyaringnya. Kalau ada hadis yang benar-benar menguntungkan penguasa, tentu akan tampak lemah dari sisi sanad atau matannya. Karena itu, klaim bahwa khutbah disembunyikan oleh penguasa hanyalah syubhat kosong. Faktanya, substansi khutbah Nabi tetap ada dalam hadis sahih. Meski tidak semua teks khutbah ditulis utuh. Dengan demikian, semua syubhat tadi tidak lebih dari permainan kata. Sekilas terdengar tajam, tapi rapuh bila diuji dengan ilmu. Bagian yang keempat, menjawab sindiran tajam. Mari kita hadapi sindiran yang paling sering dipakai. Khutbah Jumat itu wajib didengar, tapi ternyata tidak penting dicatat. Aneh kan? Bukankah sesuatu yang wajib seharusnya abadi jejaknya? Sekilas, kalimat ini terdengar menusuk. Tapi, mari kita balik pertanyaannya. Apakah semua yang wajib harus dicatat? Salat 5 waktu, hukumnya wajib. Adakah catatan tertulis setiap kali Nabi salat bersama sahabat? Tidak. Apakah itu berarti syaratnya tidak penting? Tentu tidak. Yang penting adalah ibadahnya ditegakkan, bukan catatannya. Khutbah Jumat pun sama, wajib didengar ketika berlangsung, karena itu syarat sahnya salat Jumat. Tapi tidak ada kewajiban syar'i untuk mencatat setiap khutbah. Yang penting rukunnya ditegakkan, pujian kepada Allah, salawat kepada Nabi, wasiat takwa, bacaan ayat, dan doa. Inilah yang diwariskan terus-menerus hingga hari ini. Justru ada hikmah besar mengapa khutbah tidak dibakukan. Khutbah bersifat fleksibel, menyesuaikan kondisi jamaah setiap zaman. Hari ini khatib bisa menekankan soal ekonomi umat, besok soal akhlak, pekan depan soal menjaga tauhid. Kalau khutbah dibakukan, khatib hanya akan membaca teks yang sama, kehilangan konteks. Padahal salah satu keistimewaan khutbah adalah kesegarannya. Ia langsung menyinggung persoalan umat saat itu juga. Maka benar, khutbah wajib didengar, tapi tidak perlu dicatat utuh. Karena ibadah itu soal pengamalan, bukan sekadar teks di atas kertas. Sindiran yang mengatakan wajib didengar, tapi tidak penting dicatat sebenarnya sedang memelintir logika. Mereka ingin membuat orang awam merasa aneh, padahal tidak ada yang aneh sama sekali. Yang aneh justru kalau khutbah harus dibakukan seperti mushaf, padahal Nabi sendiri tidak pernah mewajibkan hal itu. Bagian kelima, hikmah dibalik tidak dibakukannya khutbah. Kalau kita teliti lebih dalam, justru ada hikmah besar dibalik tidak dibakukannya khutbah Nabi. Bayangkan kalau khutbah itu harus dibakukan seperti mushaf, maka setiap pekan, khatib hanya akan membaca teks yang sama berulang-ulang. Apakah jamaah akan tersentuh? Belum tentu. Apakah khutbah akan relevan dengan kondisi umat? Tidak juga. Justru karena tidak dibakukan, khutbah punya daya hidup. Khatib bisa menyampaikan pesan yang sesuai dengan keadaan jamaah. Ketika umat menghadapi ujian ekonomi, khutbah bisa mengingatkan tentang kejujuran, dilarangnya riba, dan pentingnya tolong-menolong. Saat masyarakat lalai dalam ibadah, khutbah bisa menekankan tentang takwa, sabar, dan salat tepat waktu. Di masa fitnah dan perpecahan, khutbah bisa mengingatkan bahaya hizbiyah dan pentingnya persatuan di atas tauhid. Inilah bukti bahwa Islam itu luas. Syariat menetapkan rukunnya saja, pujian kepada Allah, sholawat, wasiat takwa, bacaan ayat, doa, sementara kontennya bisa berkembang sesuai kebutuhan umat. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku pernah sholat bersama Rasulullah. Beliau salat tidak panjang, juga khutbahnya tidak panjang. Beliau berkhutbah dengan khutbah yang sederhana dan ringkas. Maka jelaslah, tidak ada kejanggalan sedikit pun. Justru ketidakdibakuan khutbah adalah rahmat, supaya pesan dakwah selalu hidup, relevan, dan mengena di hati." Bagian yang keenam, sekilas ilmu hadis pondasi agar tidak goyah. Mengapa syubhat seperti ini bisa terdengar meyakinkan bagi sebagian orang? Jawabannya sederhana, karena mereka tidak mengenal ilmu hadis. Dalam Islam, hadis tidak asal diterima begitu saja. Ulama menyeleksi dengan sangat ketat, sampai-sampai ilmu hadis disebut sebagai saringan emas yang tidak dimiliki agama lain. Ada dua istilah penting. Hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang dari banyak jalur, sehingga mustahil mereka sepakat berdusta. Contohnya hadis tentang jumlah rakaat salat atau bacaan azan. Hadis ahad
yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu atau beberapa sahabat. Statusnya tidak mencapai mutawatir, tapi kalau sanadnya sahih, tetap wajib diamalkan menurut jumhur ulama. Disinilah letak keunikan Islam. Sanad yaitu rantai periwayatan dari guru ke murid. Setiap nama diperiksa. Siapa dia? Akhlaknya bagaimana? Hafalannya kuat atau lemah? Jujur atau pernah berdusta? Kalau ada satu perawi bermasalah, hadis itu ditolak. Maka jelas, kalau ada yang bilang hadis hanya dipilih-pilih sesuai kepentingan penguasa, itu tuduhan yang jatuh sendiri. Hadis-hadis Nabi tidak hanya datang dari satu orang, tapi dari banyak sahabat, lewat banyak jalur. Kalau ada yang mau menyembunyikan, sahabat lain tetap akan meriwayatkan. Jadi mustahil semuanya sepakat untuk menutup-nutupi. Bagi orang yang awam, cukup memahami garis besar ini. Islam punya sistem ilmiah yang sangat ketat untuk menjaga hadis. Tidak ada dalam tradisi agama lain yang sebanding dengan ini. Dan inilah yang membuat kita tenang. Walau khutbah Jumat tidak dibakukan teksnya, substansi khutbah Nabi tetap hidup di dalam hadis-hadis sahih yang sanadnya kuat. Bagian ketujuh, kesimpulan. Setelah kita telusuri, ternyata tidak ada satu pun yang janggal dari masalah khutbah Jumat Nabi. Al-Quran memang wajib dijaga lafadznya, dan Allah sendiri yang menjaminnya. Hadis Nabi dijaga dengan ketat melalui sanad, sehingga syariat sampai kepada kita dengan aman. Sedangkan khutbah Jumat, sejak awal hanya berfungsi sebagai media dakwah mingguan, bukan sebagai wahyu yang harus dibukukan. Syubhat-syubhat seperti harusnya mutawatir, menguap, agar tak terbaca, janggal umat tidak curiga, sampai tuduhan disembunyikan penguasa hanyalah permainan kata untuk melemahkan iman. Bila ditimbang dengan ilmu, semuanya runtuh. Maka janganlah kita terprovokasi. Agama ini sudah sempurna. Yang wajib dijaga sudah dijaga, yang perlu dicatat sudah dicatat, dan yang cukup diamalkan sudah ditegakkan. Saudaraku, sekarang kita bisa melihat dengan jelas. Khutbah Nabi bukanlah sesuatu yang hilang, bukan pula sesuatu yang disembunyikan. Yang wajib sudah dijaga Allah, yaitu Al-Quran. Yang perlu disaring ketat, yaitu hadis, sudah dijaga dengan sanad. Dan khutbah Jumat tetap hidup, meski tidak dibakukan teksnya, karena ia bukan wahyu tapi sarana dakwah. Yang harus kita lakukan sebagai umat adalah belajar ilmu, mengenal dasar-dasar hadis, mendengar penjelasan ulama, dan selalu tabayun. Dengan itu, syubhat akan lewat begitu saja. Tidak bisa menusuk iman kita. Jangan biarkan sindiran tajam mengaburkan akidah kita. Ingatlah firman Allah, pada hari ini, telah kusempurnakan untukmu agamamu, telah kucukupkan nikmatku atasmu, dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agamamu. Agama ini sempurna, dan kesempurnaan itu tidak butuh tambahan dari siapapun, tidak bisa diguncang oleh tuduhan siapapun. Dan bagi siapapun yang gemar menyebarkan syubhat, berhati-hatilah. Rasulullah bersabda, barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka ia akan menanggung dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun. Syubhat mungkin terlihat indah, mungkin terdengar cerdas, tapi sejatinya ia racun yang menjerumuskan. Menyebarkan syubhat bukanlah sekadar membuka diskusi, melainkan bisa menjadi sebab runtuhnya iman orang awam. Dan setiap jiwa yang goyah karena syubhat itu, dosanya akan ditanggung oleh penyebarnya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, niscaya Allah akan memahamkannya dalam urusan agama. Inilah kuncinya. Sibuklah menuntut ilmu, sibuklah mengamalkan agama, dan insya Allah iman kita tetap kokoh. Hidup kita tetap dalam cahaya petunjuk